أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أما بعد. Hadratil hadirin, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat, as'adakumullah fid dunya wal akhirah.
Puji syukur marilah kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua dengan fasilitas yang ada. Baik nikmat jasmani, ruhani, terlebih nikmat iman dan Islam. Sampai dengan detik ini kita duduk simpul di atas Masjid Nurul Huda. Maka dengan nikmat ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita agar lebih bertaqarrub, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak luput marilah kita curahkan keribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Tidak lupa mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat-kerabat kita, mungkin juga untuk keluarga-keluarga kita yang hari ini sedang dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kita doakan mudah-mudahan selama masa perjalanan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah haji Allah berikan kekhusyuan dan kekhidmatan sehingga mereka mendapatkan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji mabrur, haji maqbul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Bergulirnya waktu, berkurangnya umur adalah sunnatullah yang tidak bisa kita pungkiri, dan siapapun manusia ataupun makhluknya Allah tidak bisa mengelak darinya. Kendati demikian kita pun harus selalu bertafakur, bertadabbur, merenung dan merenung. Di hari yang tidak kita janjikan, di waktu yang tidak kita tentukan, ternyata kematian datang menjemput kita. Maka pertanyaannya yang paling utama adalah bekal apa yang sudah kita siapkan sebelum kematian datang menjemput kita? Tiada lain tiada bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalilah kalian semua untuk perjalanan abadi, untuk perjalanan yang jauh di sana. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bakal adalah at-taqwa, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Ada untayan hikmah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu dari putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra. Innallaha khabba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara lainnya. Khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtahu fihi. Wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahqiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lainnya. Yang pertama, innallaha khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Allah menyembunyikan ridhonya pada setiap ketaatan yang dilakukan hamba-hambanya kepadanya.
Allah menyembunyikan ridhonya pada setiap ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah sepelekan, jangan pernah mengecilkan dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Karena bisa jadi amal kebaikan yang kita lakukan yang menurut kita itu sepele, yang menurut kita itu kecil, justru akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin, oleh karena itu kita sering sekali di dalam kehidupan ini menganggap sepele dari amal perbuatan yang kita lakukan. Padahal bisa jadi amal perbuatan itulah yang bisa menghantarkan seseorang kepada ridhonya Allah, bahkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diceritakan ada sosok seorang pemuda yang ketika dia berjalan pada suatu perjalanan, dia merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Pada saat dia berjalan, dia mendapatkan sebuah sumur. Fanazala fiha. Kemudian karena rasa haus yang sangat luar biasa itu, fanazala fiha. Pemuda tadi turun ke dalam sumur untuk mengambil minum. Minumlah si pemuda tersebut dengan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Kemudian tidak lama setelah itu, si pemuda tadi langsung naik ke atas. Setibanya di atas, ma'asyiral hadirin, pemuda tadi dikagetkan dengan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah karena kehausan yang sangat luar biasa. Melihat itu, pemuda tadi tiba kasihan kepada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah. Tidak berpikir lama, kemudian si pemuda tadi langsung turun lagi ke dalam sumur. Dengan sebisa mungkin dia melepaskan sepatunya untuk dimasukkan air ke dalam sepatunya, digigit sepatunya. Si pemuda tadi naik ke atas, tiba di atas, kemudian meminumkan air tersebut kepada seekor anjing. Masya Allah, Allah pun menjawab, fasyakara faghfarolah. Sebagai rasa terima kasihnya Allah kepada si pemuda tadi, faghfarolah, Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh pemuda tadi. Kebaikan sekecil apapun itu bisa menghantarkan seseorang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ibro yang sangat luar biasa sebagai motivasi kehidupan ini. Andai saja hewan ataupun seekor anjing yang ditolong oleh pemuda tadi dapat menghantarkan ridhonya Allah, dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah, bagaimana kalau yang kita tolong adalah manusia? Bagaimana kalau yang kita tolong adalah orang-orang miskin, orang-orang yang du'afa, anak-anak yatim? Maka sudah pasti kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah, dan sudah pasti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi Allah berfirman, wallahu fi auni abdihi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu beserta dengan hambanya selagi hambanya itu akan selalu menolong saudara-saudaranya. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kita menganggap sepele, menganggap remeh kebaikan yang sudah kita kerjakan. Ataupun kita melihat orang lain sedang melakukan perbuatan kebaikan, jangan sekali-kali kita menjustifikasi itu adalah perbuatan yang sepele. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara lainnya adalah
innallaha khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahkiru min ma'siyati syai'an fala'alla sukhtahu fihi. Allah menyembunyikan murkanya dalam setiap perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hamba Allah kepadanya. Allah menyembunyikan murkanya di dalam setiap kemaksiatan yang dilakukan hamba-hamba Allah kepadanya. Oleh karena itu, jangan kita merasa aman dan tenang ketika melakukan sebuah kesalahan. Jangan kita merasa aman dan tenang ketika kita melakukan sebuah keburukan, karena bisa jadi keburukan yang kita anggap ringan, keburukan yang kita anggap sepele, kesalahan yang kita anggap ringan dan sepele, justru itu bisa menghantarkan kita ke murkanya Allah, bahkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini pernah terjadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Diceritakan ada sosok perempuan yang dikenal dengan ahli ibadah, senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam yang terlewatkan olehnya kecuali dia duduk simpul di atas sajadah dengan perbanyak munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, salat malamnya tidak pernah lepas. Akan tetapi Allah tentukan dia pada akhir kehidupannya ternyata menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang su'ul khatimah. Lalu apa penyebabnya ma'asyiral hadirin? Fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Cuma karena lantaran seekor kucing yang dia pelihara di dalam kandang, namun tidak dia berikan makan kucing tersebut. Bahkan ketika dia pun pergi keluar lama dari rumahnya, dia tidak melepaskan kucing tersebut sehingga si kucing bisa mencari makan sendiri. Maka pada akhirnya kucing itu mati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada perempuan yang ahli ibadah tadi dengan balasan yang tidak pantas untuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan si perempuan yang ahli ibadah tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, suatu contoh ibrah yang sangat luar biasa untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal hewan kucing saja, kalau kita sakiti, kalau kita zalimi, maka kita akan berdosa dan akan mendatangkan murka Allah. Apalagi yang kita sakiti, yang kita zalimi adalah manusia, makhluk yang Allah muliakan dalam karakter pembuatannya. Apalagi yang kalau kita sakiti, yang kalau kita zalimi adalah orang-orang yang di dekat kita, maka sudah pasti murka dan dosa-dosa akan kita dapat, dan sudah pasti Allah benci kepada kita. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhir. Yang ketiga, Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara lainnya. Yang ketiga adalah innallaha khabba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Allah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya, Allah menyembunyikan para wali-walinya, waliullah, di antara makhluknya di muka bumi ini. Maka fala tahkiru, jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena bisa jadi makhluk yang kau hinakan, makhluk yang kau remehkan, ternyata itu adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, terkadang dalam kehidupan bermasyarakat, berapa banyak orang-orang yang merasa memiliki strata yang tinggi di dalam hal kepangkatan dan jabatan, dengan seenaknya menghinakan, meremehkan, menyepelekan orang-orang yang berada di bawahnya. Padahal yang harus kita ingat dan kita tanamkan di dalam kita, di dalam hati kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak pernah memandang kepada hamba-hambanya berdasarkan harta kekayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang kepada hamba-hambanya berdasarkan pangkat dan jabatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya dengan penuh kecintaan sejauh mana hambanya menjadi makhluk yang takwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulianya orang di antara kalian adalah atqakum, orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat fisik ataupun rupa daripada kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati dan amal perbuatan kalian. Bagaimana jika yang kita lihat, yang kita pandang adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah dipastikan Allah akan memuliakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Man, siapapun, barang siapa akrama, yang memuliakan aliman, orang yang alim, faqad akramani, kata Rasul, maka mereka orang yang memuliakanku. Wa man akramani faqad akramallah, siapa orang yang memuliakanku maka berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah otomatis tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Tiga hal ini sangat penting sekali untuk kita aplikasikan, untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara lainnya. Mudah-mudahan dari khutbah singkat Al-Fakir ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan tiga perkara dalam tiga perkara lainnya sebagaimana disebutkan di atas, agar manusia lebih bersikap hati-hati dan berbuat adil, baik terhadap dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Kesemua ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik di dunia ataupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu asr. Innal insan, semua jenis manusia, apakah itu laki-laki atau perempuan, tua muda, kecil atau dewasa, lafi khusr, semua dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, akan keluar dari golongan itu yang merugi kecuali orang-orang yang beriman, dengan sebenar-benarnya beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan juga saling mengingatkan berwasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan berwasiat dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulmatil adami binuril ijad
وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا ومن أحسنوا إلينا وإلى أهلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوءها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.